adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Karena kita sudah siap belajar, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Afin dipimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita akan melakukan operasi adiwiyata seperti biasanya ya. Silakan ambil posisi operasi adiwiyata. Operasi adiwiyata dimulai. Coba di laci, di kursi, bawah kursi, silakan diperiksa. Kalau ada sampah, silakan dibuang. Sudah bersih? Sudah. Baik, silakan yang punya sampah dibuang ke tempat sampah.
literasi selama 5 menit. Sudah siap buku literasinya? Siap, Bu. Baik, silakan dibuka. Materi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi aljabar turunan pertama, bukankah begitu? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan fungsi aljabar. Kemudian KD yang akan saya sampaikan di sini adalah yang pertama adalah 3.9 tentang menganalisis keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, serta selang kemonotonan fungsi dan kemiringan garis singgung kurva. Nah, kemudian KD 4.9 di sini tentang penggunaan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Nah, kemudian indikator apa yang akan mau kita capai? Indikator yang akan kita ambil adalah ada 2 juga. Di sini ada indikator 3.9 dan indikator 4.9. Indikatornya yaitu ada IPK pendukung, indikator pendukung ya, dan ada juga indikator kunci dan pengayaan. Nah, di sini indikator pendukungnya apa? Sebelum kalian mempelajari itu harus didukung dengan apa? Kalian harus menentukan nilai maksimum, minimum, selang kemonotonan. Kemudian indikator kuncinya apa? Indikator kuncinya di sini adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita nanti akan mengidentifikasi fakta pada turunan pertama sebagai fungsi yang terkait dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang kedua, kalian akan menyelesaikan permasalahan ini secara berkelompok ya, tentang bagaimana cara mencari nilai minimum dan nilai maksimum tersebut. Dan yang ketiga, kalian akan mempresentasikan dari hasil kelompok kalian, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja kalian nantinya. Manfaatnya setelah pembelajaran ini, saya harapkan kalian dapat memberikan pemahaman kepada orang lain tentang konsep penggunaan turunan fungsi aljabar. Sudah paham ya? Paham. Nah, coba sekarang kita amati 2 gambar ini. Silakan kalian dapat menyimpulkan apa yang kalian lihat dari 2 gambar ini. Apa kesamaan yang dapat terjadi dari keduanya? Saya, Bu. Bagus, Indri. Apa nak? Persamaan dari 2 gambar tersebut ialah bola atau lembing sama-sama melayang di udara. Wah, bagus sekali. Itu permasalahan apa lagi yang dapat diambil dan diamati dari gambar ini? Siapa? Mungkin ada yang bisa lagi? Saya, Bu. Bagus, Adis. Apa nak? Selain melambung, di sini kita bisa amati bola dari diam ada di atas tanah sampai naik dan turun lagi ke tanah. Menurut pendapat saya, benda tersebut membentuk kurva melengkung. Terkait dengan masalah tersebut itu apa, Nana? Saya, Bu. Baik, Amin. Dari gambar 2 tersebut, materi yang dapat dikaitkan dengan indikator adalah turunan gradien garis singgung dan garis normal kurva. Bagus sekali. Baik anak-anak, karena tadi kita sudah mempelajari tentang 2 gambar yang ada kaitannya dengan materi kita. Nah, selanjutnya ayo kita ingat kembali apa yang ada pada LCD. Kubus dan balok. Kubus dengan balok, bagus sekali. Kalian masih ingat apa itu volume dari kubus sama balok? Masih. Nah,
kemudian jawabannya ada di sini. Sudah paham? Paham. Nah, baik, silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok ada 6 orang. Sudah siap? Siap. Ayo kita bentuk kelompok. Terus sisinya, ya, sisinya itu ada 6 sisi. Bunyinya ada 12. Ya. Rumus kalau mau kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Kalau 2 belok itu Sudah menemukan permasalahan dan jawabannya. Siapa atau kelompok siapa yang ingin mempresentasikan ke depan hasil diskusi kalian? saya, Bu. Ya, silakan. Tolong yang lain diperhatikan, ini hasil diskusi dari kelompok anggrek ya. Baik, di sini saya akan memberikan menurut pendapat kelompok saya tentang permasalahan yang telah disebutkan. Di sini kan Pak Raisi ingin membuat penampung air tanpa tutup. Luas permukaan penampung air telah diketahui, yaitu 432 meter. Di sini kita memisalkan S adalah panjang sisi alas penampung air. Di sini kita memisalkan S adalah panjang sisi alas penampung air, kemudian T adalah tinggi permukaan air. Kita menggunakan rumus luas permukaan penampung air untuk mencari panjang sisi alas penampung air, yaitu luas alas persegi ditambah 4 kali luas sisi. 432 sama dengan ini. Kemudian 432 sama dengan S kuadrat ditambah 4ST. S kuadrat kita pindah kuas sehingga menjadi negatif. 432 dikurangi S kuadrat sama dengan 4ST. Sehingga nilai T dapat kita ketahui yaitu 108 per S dikurangi S per 4. Kemudian kita melanjutkan untuk mencari volume tangga air, yaitu S kuadrat dikali T. S kuadrat tetap, kemudian kita masukkan nilai T 108 per S dikurangi S per 4, sehingga hasilnya 108
menampung air. Bagus. Kemudian Menentukan volume air dan mencari turunan pertama dari volume agar volume tandon maksimum. Sehingga kita dapat mengetahui panjang sisi alas penampung air. wah, ternyata dari Laila yang memberikan pemahaman ini kelompok yang lain memahami ya? Ya. Nah, sekarang diskusi sudah selesai. Baik anak-anak. Karena kelompok Laila sudah maju, saya minta kalian untuk menilai hasil presentasi kelompok Laila yaitu kelompok Andra ya. Ya. Coba silakan angkat nilai kalian untuk kelompok Laila. 8, 9, silakan. Bagus sekali anak-anak, saya akan Nah, kita sekarang akan menyimpulkan tadi yang kalian diskusikan. Tadi kan Pak Rosia akan membuat suatu penampung. Nah, penampung air. Nah, misalkan tadi kan bentuknya apa, Nana? Persegi. Persegi apa balok? Balok ya, yang tadi digali. Digali. Nah, baloknya itu ada tutupnya apa enggak? Nah, tadi kan baloknya tidak ada tutup. Kenapa? Karena itu mau diisi air. Kita akan membayangkan di sini saya punya bangun balok. Ini bangun balok. Yang mana ada balok yang tidak ada tutupnya. Nah, ini kita akan mencari tadi. Betul kata kelompoknya Laila. Yang pertama itu apa yang harus kita cari? Luas permukaan penampung. Nah, karena luas permukaan penampungnya tidak ada tutup, maka seperti ini ya. Luas alas persegi ditambah 4 kali luas sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini setelah mencari luas permukaan penampung, kita akan menentukan volume tandon air. Nah, setelah kalian menemukan volumenya, maka volumenya itu kita turunkan agar kenapa? Agar bisa menentukan tandon air nilai maksimum. Jadi, di soal itu intinya kita akan mencari panjang sisi alas luas penampung. Nah, dari sini agar kalian lebih memahami lagi tentang materi ini, coba kalian kerjakan LK2 yang ada di dalam lembar kerja yang kedua kalian. Silahkan ditandai ya. Jadi, kita dapat menyimpulkan bagaimana cara menganalisis dengan menggunakan nilai maksimum dan nilai minimum dengan menggunakan turunan ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, saya akan menutupnya dengan semangat kita agar belajar matematika itu tidak membosankan.